Sudah 1 minggu sejak Luna sadar dari komanya. Segala aktivitasnya dibantu oleh Max. Max tak ingin menggunakan jasa perawat untuk mengurus keperluan Luna kecuali untuk keperluan medis. Keperluan seperti mandi, makan, berganti pakaian dan sebagainya adalah tanggung jawab Max. Ia dengan telaten mengurus Luna dengan sangat perhatian dan penuh kasih sayang. Ia benar-benar memperlakukan Luna seperti kaca yang mudah pecah. Hingga kondisi Luna kian membaik, namun tubuhnya masih kaku. Hari ini adalah pertama kali ia menjalani terapi untuk melatih otot-otot dan tulangnya yang sudah lama tak ia gerakan. "Percayakan padaku, aku tak akan melepasmu," ucap Max yang memegangi Luna yang sedang belajar melangkah satu demi satu. "Ya, seperti itu. Jangan ragu-ragu, tapi jangan terlalu memaksakan diri," ucap Max. "Baiklah," ucap Luna berusaha berjalan dan melangkahkan kakinya. "Apakah setiap melangkah tubuhmu sakit?" tanya Max memastikan. "Tidak juga," ucap Luna. "Tidak juga. Berarti apakah mungkin itu sedikit sakit?" tanya Max memastikan. Lebih tepatnya nyeri. Aku juga merasa aneh. Kakiku benar-benar sulit melangkah. Aku pikir tadinya tidak akan sulit seperti ini," ucap Luna. "Tak apa, ini baru hari pertama, wajar saja jika kau kesulitan. Jangan menyerah, aku akan selalu di sampingmu," ucap Max menyemangati. "Terima kasih," balas Luna tersenyum. Beberapa minggu kemudian, Ibu, ucap Luna mengajak anaknya bicara. "Aduh, lihat Max, mereka sangat lucu. Aku sudah tak sabar untuk bisa menggendong dan memberikan ASI kepada mereka," ucap Luna melihat 2 bayinya yang terbaring di box bayi. Sekarang ia sedang duduk di kursi roda, karena beberapa waktu lalu Luna dan Max baru kembali dari tempat terapi. "Sabar ya, nanti semua itu akan terwujud setelah tubuhmu pulih," ucap Max sambil mengusap kepala Luna. "Yang penting jangan memaksakan diri. Istirahat dan makan yang banyak agar tubuhmu pulih," ucap Max mengingatkan. "Iya ayah Maxime," ucap Luna menggoda Max. "Dasar," ucap Max sambil menarik hidung Luna. Maxime jangan menarik hidungku," ucap Luna. Max tertawa melihat reaksi Luna. Beberapa bulan kemudian, Luna masih melakukan terapinya. Ia sudah bisa pulang ke rumah dan sudah lepas dari infus, jadi ia bisa memberikan ASI kepada anak-anaknya. Obat-obatan yang diresepkan dokter juga sudah disesuaikan untuk ibu menyusui. Beberapa minggu kebelakang Max juga berlatih untuk menggendong anak-anaknya. Ia tahu Luna adalah tipe orang yang tidak betah di rumah sakit, jadi cepat atau lambat mereka pasti pulang ke rumah. Untuk mempersiapkan kehidupannya di rumah, Max berlatih menggendong anak-anaknya karena otot-otot Luna belum mampu untuk melakukan itu. Jadi ia harus berlatih agar bisa membantu Luna semaksimal mungkin. Ayah, ucap Luna melatih anak-anaknya berbicara. Walau anak-anak hanya menatap Luna tanpa memberi respon, Luna tak pernah menyerah. Ia terus mengajarkan kata ayah dan ibu kepada anak-anaknya. Max yang sedang mengemasi barang-barang tersenyum mendengar interaksi Luna dengan anak-anaknya. Hari ini mereka akan bersiap untuk pulang ke rumah, tempat yang dirindukan Max dan Luna. Sejak Luna koma, Max juga tak pernah pulang ke rumah karena ia terus berada di samping Luna dan tak ingin jauh darinya. "Jadi kalian pulang hari ini?" tanya dokter. "Ya dokter, terima kasih atas semua yang telah Anda berikan kepada kami. Terima kasih telah membantu mewujudkan mimpi kami untuk memiliki anak," ucap Luna. "Saya senang kondisi Anda membaik Nyonya. Saya juga berterima kasih kepada Anda karena Anda tidak pernah menyerah selama 5 tahun ini. Saya juga ikut berbahagia melihat Anda yang sekarang bersama anak-anak Anda," ucap dokter dengan mata yang berkaca-kaca. "Sungguh saya merasa uang saja tak akan cukup untuk membayar Anda. Tolong jangan sungkan untuk meminta tolong pada kami apapun itu. Kami akan siap menolong Anda. Saya berhutang nyawa pada Anda, begitu pula kedua anak-anak saya," ucap Luna. Mendengar itu dokter hanya bisa tersenyum. "Jika Anda merasa berhutang,
Tolong bayar saja dengan kebahagiaan Anda. Saya akan merasa puas jika Anda bahagia. Ucap dokter. Tolong kunjungi kami jika Anda punya waktu luang. Ucap Luna. Tentu. Saya akan melakukannya. Ucap dokter. Kami ingin mengambil foto bersama Anda. Apakah boleh? Tanya Luna. Ya, tentu saja. Saya juga ingin memiliki foto bersama keluarga Anda. Ucap dokter. Sore hari di rumah. Tangis Nala menggema di ruang kamar. Max, berikan padaku. Nala sepertinya lapar, aku akan memberikannya ASI. Ucap Luna. Baiklah. Ucap Max sigap menggendong Nala dan meletakkannya di samping Luna yang sudah terbaring di tempat tidur. Beberapa menit lalu Max baru saja selesai membersihkan tubuh dan mengganti baju Luna. Sekarang Luna bisa memberikan ASI kepada Nala dengan tenang. Max, kau mandi saja. Kau pasti gerah karena tadi sudah mengurusku dan anak-anak. Ucap Luna. Apakah tak apa aku tinggal sebentar? Tanya Max. Iya tak apa Max. Lagi pula kau mandi di kamar mandi sana bukan? Ucap Luna sambil melihat ke arah kamar mandi yang berada di kamar mereka. Kita tidak berjauhan. Jika perlu bantuan aku akan memanggilmu. Ucap Luna. Baiklah. Jika ada apa-apa tak perlu bersusah payah memanggilku. Cukup tekan tombol ini saja, aku akan datang secepatnya. Ucap Max memegang sebuah remote. Baiklah. Ucap Luna. Max keluar kamar mandi dan yang ia lihat pertama kali adalah Luna dan Nala yang sepertinya ketiduran karena Luna masih dalam posisi memberikan Nala ASI. Max mendekat dan berpikir sejenak. Apakah aku harus membangunkan Luna? Dia tampak kelelahan, tapi tidur di sore hari akan menyebabkan ia sulit tidur di malam hari. Akhirnya Max memutuskan membangunkan Luna, namun sebelumnya ia meletakkan Nala terlebih dahulu di box bayinya. Max melihat ke arah box Nathan. Di sana Nathan membuka matanya dan balik menatapnya. Nathan tak menangis, ia hanya diam dengan tenang padahal Max tahu Nathan pasti sama laparnya dengan Nala. Dia pasti tak ingin membuat ibunya kesusahan. Kadang aku selalu khawatir karena ia sangat jarang menangis. Apakah normal bayi berperilaku seperti ini? Kami merasa seperti mengurus satu bayi saja karena ia sangat tenang dan jarang menangis. Ia menangis hanya di saat ingin buang air, itu pun hanya sebentar saja. Nathan, dengarkan ayah, di umurmu sekarang kau tak boleh menjadi anak yang penurut. Tolong sampaikan perasaanmu, saat kau lapar, atau saat kau tak nyaman kau boleh menangis sepuasmu. Ucap Max. Lucu sekali, kenapa aku berbicara seperti ini pada seorang bayi? Ia tak akan bisa mengerti ucapanku, pikir Max. Nathan hanya menatap Max dengan ekspresi lucu. Nathan anak pintar, ayah dan ibu sangat menyayangimu. Ucap Max kemudian mencium dahi Nathan, ia kemudian menatap ke Nala dan tersenyum kecil. Tentu saja ayah dan ibu juga menyayangi Nala. Ucap Max kemudian mencium dahi Nala yang sedang tertidur. Luna yang beberapa saat lalu baru bangun dari tidurnya diam-diam memperhatikan gerak-gerik Max. Ia tersenyum senang dan hatinya menghangat melihat pemandangan ayah dan anak di depannya. Max, panggil Luna. Kau sudah bangun? Tanya Max sedikit kaget. Aku baru saja ingin membangunkanmu. Ucap Max. Ya, tolong bawa Nathan kemari Max. Aku akan memberikannya ASI. Ucap Luna. Nah, sekarang giliranmu. Ucap Max lalu mengangkat Nathan dan meletakkannya di samping Luna. Makan malam. Max menyuapi Luna sedikit demi sedikit dengan telaten. Kedua anak mereka masih tidur dengan tenang karena baru saja diberikan ASI. Max, hari di mana aku menjalani operasi sesar dan koma, aku didatangi anak kita yang pertama. Ucap Luna. Benarkah? Apakah ia mengatakan sesuatu? Tanya Max. Dia menyuruhku bertahan hidup agar bisa bertemu dengannya. Ucap Luna. Max mengerutkan alisnya bingung. Bukankah jika anak pertamanya ingin bertemu Luna maka ia tak akan menyarankan ibunya untuk bertahan hidup? Dia juga mengatakan bahwa jika aku pergi maka ayahnya akan sedih. Ucap Luna. Benarkah? Kenapa dia tahu hal itu? Aku memang tak bisa hidup tanpamu. Tapi, apa maksudnya?
Kau dan dia akan bertemu jika kau bertahan hidup. Tanya Max. Awalnya aku juga bingung, lalu dia mengatakan akan membawa hadiah untukku. Saat itu ia bersikeras menyuruhku memanggil namanya, padahal seingatku kita belum memberinya nama. Bukan begitu, Max? Tanya Luna. Ya kau benar, kita belum memberinya nama, ucap Max. Tapi dia terus menyuruhku memanggil namanya dan di tengah kebingunganku dia akhirnya mengatakan bahwa namanya adalah Nathan, ucap Luna. Max terdiam dengan ekspresi terkejut bingung ingin bereaksi seperti apa. Untuk itu aku tak akan bersedih lagi tentang kegagalanku yang tidak berhasil menjaga anak pertama kita. Aku menganggap bahwa anak pertama kita telah kembali ke pelukanku dengan nama Nathan. Ia juga tak datang sendiri. Ia bilang membawa hadiah untukku. Aku pikir hadiah itu adalah Nala. Ucap Luna. Lihat, Nathan sangat dewasa dan pengertian. Dia jarang menangis seolah tak ingin membebani kita mengurus dua anak sekaligus. Ucap Luna. Kau benar, aku juga merasa dia anak yang seperti itu. Anak yang pengertian dan dewasa. Ucap Max tersenyum hangat. Terima kasih telah menceritakan ini padaku. Entah kenapa saat mendengarnya aku jadi lebih merasa lega. Lanjutnya, ya, mari kita hidup bahagia dari sekarang. Mari kita tak terbebani dengan masa lalu. Sekarang hanya kebahagiaan yang akan datang pada keluarga kecil kita, benarkan Max? Tanya Luna. Ya Luna, sekarang hanya kebahagiaan yang tersisa untuk kita, ucap Max. 3 bulan kemudian. Setelah 3 bulan berlalu Luna sudah mulai bisa melangkah dengan baik karena terapi yang ia jalankan. Walau begitu ia belum disarankan untuk menggendong bayi, namun setidaknya ia sudah bisa lepas dari kursi roda. Max juga sudah mulai bekerja setidaknya 2 hari seminggu secara online, dan sisanya ia membantu Luna mengurus anak-anaknya. Max juga belum mengizinkan Luna untuk ke kamar mandi sendirian karena Max takut Luna terjatuh di kamar mandi karena otot dan tulang Luna belum sepenuhnya kembali normal. Apalagi kadang mimisan Luna kambuh, disertai dengungan di telinga yang membuat Luna kadang hilang keseimbangan saat berdiri. Untuk itu Max sangat protektif padanya. Melihat kondisi tubuh Luna, dokter menyarankan untuk melakukan operasi pengangkatan tumor di bagian nasofaring 2 bulan ke depan di saat kondisi tubuhnya sudah lebih stabil. Max dan Luna sedang makan di ruang makan setelah beberapa menit lalu memastikan bahwa kedua anak mereka sudah tidur. Sampai saat ini Max masih terus menyuapi Luna padahal sekarang tangan Luna sudah mampu digunakan untuk mengangkat sendok makan. Kapan aku boleh makan sendiri Max? Aku tak ingin merepotkanmu, ucap Luna. Ini tak repot sama sekali. Aku akan izinkan setelah kau benar-benar sehat, ucap Max sambil memberikan Luna air minum karena makannya sudah habis. Padahal aku merasa sehat sekarang. Ucap Luna tiba-tiba berhenti bicara dan merintih kesakitan. Kepalanya pusing, untungnya ada Max di samping yang sigap dengan keadaannya. Telinganya berdengung. Tak lama darah keluar dari hidungnya. Luna, Max bergegas mengambil tisu di dekatnya dan mengusap darah mimisan Luna. Lagi-lagi Luna mimisan di depannya. Astaga Luna, darahnya. Kau ingin aku panggilkan dokter? Apakah sakit? Tanya Max khawatir. Tak apa, aku baik-baik saja. Ini tak separah biasanya, ucap Luna menangkan Max. Melihat Max yang masih sangat khawatir, Luna pun tersenyum berharap kekhawatiran Max hilang. Aku akan operasi 2 bulan lagi. Ini akan baik-baik saja, ucap Luna. Max memeluk Luna erat. Iya, tapi rasanya terlalu lama. Aku sangat khawatir melihatmu seperti ini, ucap Max. Max sangat khawatir dengan kondisi Luna. Selama ini sudah beberapa kali Luna pingsan setelah mimisan. Untuk itu Max sebisa mungkin selalu ada di samping Luna agar ia bisa cepat mengambil tindakan. 2 bulan kemudian, hari ini keluarga Max datang ke Inggris. Selain karena mereka ingin ikut mendukung Luna yang akan operasi, mereka juga sudah sangat rindu dengan 2 anggota baru keluarga mereka. Semua anggota keluarganya baru saja tiba tadi pagi. Mereka langsung menuju rumah sakit dan memberi semangat pada Luna.
Setelah itu mereka langsung ke ruangan Nathan dan Nala sedangkan Max dan Luna ditinggal berdua di ruangan tersebut. Tenang saja, semua akan baik-baik saja, dokter bilang operasi ini tidak mengancam nyawa, ucap Max sambil mengusap kepala Luna. Iya Max, kau tahu, harusnya aku yang mengucapkan itu padamu. Lihat wajahmu, ayo rilekskan yang ini, ucap Luna sambil mencubit pipi Max. Kau tampak lebih gugup daripada aku, ucap Luna. Bagaimana aku bisa tenang dalam situasi seperti ini, ucap Max sambil meletakkan kepalanya di dada Luna yang sedang berbaring. Ia menyerah, faktanya dirinya sangat gugup dan khawatir. Sebaliknya Luna tampak sangat tenang. Kau sendiri yang mengatakan bahwa operasi kali ini tak mengancam nyawa. Ini hanya operasi kecil Max. Tenanglah, ucap Luna sambil mengusap-usap rambut Max. Aku sedih kau terus berhadapan dengan pisau bedah. Itu pasti menyakitkan, ucap Max dengan nada prihatin. Aku dibius, itu tidak akan sakit suamiku, ucap Luna dengan nada bercanda. Tapi setelah biusnya habis itu menyakitkan bukan? Tanya Max. Aku mampu menahannya, ucap Luna tersenyum memegang kedua pipi Max. Sekarang wajah mereka sangat dekat. Max lalu mencium bibir Luna dengan lembut, ciuman yang Luna sendiri bisa merasakan bahwa Max sangat mengkhawatirkannya. Ia sengaja membiarkan Max menciumnya agak lama berharap kekhawatiran Max reda. Sampai akhirnya, pintu ruangannya terbuka membuat mereka sama-sama terkejut. Oh hampir saja Felix mengumpat di depan keduanya karena ia kaget melihat pasangan di depannya dan langsung merasakan dejavu. Untung kali ini ia tak membawa gelas kaca lagi. Dokter mengatakan untuk bersiap, 10 menit lagi Luna akan menjalankan operasi, ucap Felix berusaha tenang, padahal atmosfer ruangan sangat akad, terlebih ia merasakan aura permusuhan dari Max. Felix kemudian berniat pergi dan menutup pintu. Namun ia membukanya lagi sambil mengatakan, lain kali kunci pintunya, pesan Felix datar. Saat pintu benar-benar tertutup, Luna langsung menutupi wajahnya. Astaga, aku sangat malu, ucap Luna pelan. Bukan Felix saja merasakan dejavu, ia pun juga merasakannya. Jangan pikirkan dia, mengunci pintu, dia saja yang tidak mengetuk dahulu, ucap Max kesal sambil memegang tangan Luna yang menutupi wajahnya. Saat tangan Luna sudah tak di wajahnya, Max berniat menciumnya lagi. Apa lagi yang akan kau lakukan? Tanya Luna waspada sambil menghalau wajah Max dengan kedua tangannya. Apalagi? Tentu saja melanjutkan yang tadi, ucap Max. Cukup Max, aku akan operasi 10 menit lagi. Bisakah kau membawa Nala dan Nathan kemari? Tanya Luna. Max langsung cemberut dan merasa kesal pada Felix. Gara-gara Felix Luna menolaknya padahal ia masih ingin mencium Luna untuk meredakan kekhawatirannya. Baiklah, tapi sebentar saja. Aku ingin menciummu. Sebentar saja, 2 detik, ucap Max. Tidak, ucap Luna menolak. Jujur moodnya hilang setelah merasakan dejavu. Luna, rengek Max. Kalau kau tak mau biar aku yang kesana sendiri, ucap Luna sambil berusaha bangun dari pembaringannya. Tidak, baiklah. Tunggu di sini sebentar, ucap Max cepat. Setelah itu Max keluar untuk ke ruangan sebelah, tempat anak kembar dan juga keluarganya berada. Max masuk lagi ke ruangan Luna dengan membawa 2 anak kembarnya. Max sekarang sudah tidak takut lagi menggendong 2 anaknya karena sudah terbiasa. Max meletakkan 2 anak kembar di sebelah kanan Luna, di mana Nala lah yang berada tepat di sebelah Luna, dan Nathan berada di sebelah Nala. Sayang, doakan ibu ya. Setelah ibu sembuh kita bisa bermain sepuasnya, ucap Luna. Luna mencium kepala Nala. Kemudian Max memindahkan posisi Nala dan kali ini Nathan lah yang berada di samping Luna. Nathan juga, tolong doakan ibu ya. Ibu ingin sehat agar bisa bermain sepuasnya dengan kalian, ucap Luna kemudian juga mencium Nathan. Maaf ya nak, mungkin setelah operasi ini ibu tak bisa langsung bisa memberi ASI karena ibu pasti mengkonsumsi obat untuk pemulihan. Tolong maafkan ibu sayang, ucap Luna sedih. Ucap Nathan pelan. Nathan,
Kau memanggil ibu, nak? Tanya Luna dengan wajah terkejut. Ucap Nathan lagi. Astaga Max, dia sudah bisa memanggilku ibu. Ucap Luna senang. Ia seperti dihibur oleh Nathan. Dia sepertinya ingin menghiburmu dan memberimu semangat. Ucap Max. Mungkin kau benar. Ucap Luna kemudian mencium Nathan lagi. Terima kasih telah menyemangati ibu, sayang. Ucap Luna. Panggil Nala juga. Nala, kamu memanggil ibu sayang? Tanya Luna. Ucap Nala lagi. Max dan Luna saling berpandangan kemudian mereka tertawa kecil bersama. Sepertinya Nala juga berusaha memanggilnya walaupun pengucapannya masih belum sempurna. Teriak Nala kencang dan hampir menangis. Astaga, dua anak kembarku sudah bisa memanggilku. Ucap Luna senang. Sepertinya Nala ingin dicium lagi. Ucap Max. Begitukah? Tanya Luna. Ya, sepertinya begitu. Ucap Max sambil menukar posisi Nala lagi, sementara Nathan masih tenang seperti biasanya. Nala jangan sedih nak, ucap Luna menghibur. Ucap Nala lagi. Iya sayang, Nala juga hebat sudah bisa memanggil ibu. Puji Luna. Cium Luna gemas. Nala yang awalnya gelisah dengan mata yang berkaca-kaca sekarang terdiam tenang seolah sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Lucunya anak-anak ibu. Ibu sayang kalian, ucap Luna. Pintu ruangan operasi terbuka. Segera Max berdiri dan menghampiri dokter. Bagaimana istri saya dokter? Tanya Max gugup. Operasi berhasil tuan, sekarang kita hanya tinggal menunggu obat biusnya menghilang. Ucap dokter. Syukurlah, ucap Max lega, diikuti oleh seluruh anggota keluarganya yang lega dengan hasil operasi Luna. 1 bulan kemudian, sudah sebulan lamanya pasca operasi Luna. Padahal Luna sudah merasa sehat untuk beraktivitas, apalagi kakinya sebentar lagi bisa berjalan normal, tapi Max masih belum mengizinkannya. Segala sesuatu masih dilakukan oleh Max. Max akan mengizinkannya saat Luna lepas dari obat-obatan. Luna juga tidak terlalu memprotes Max keras, ia membiarkan semua yang ingin Max lakukan padanya. Luna, panggil Max. Ya, jawab Luna. Aku baru saja dikabari oleh kakak. Kakak bilang hari ini semua telah memutuskan untuk mengembalikan lagi posisiku sebagai CEO. Ucap Max. Benarkah? Syukurlah. Kau memang layak mendapatkannya Max. Selamat Max. Aku harap perusahaan keluargamu dapat bangkit di tanganmu. Ucap Luna. Max terdiam, ia hanya tersenyum tipis melihat ekspresi bahagia di wajah Luna. Ia lebih senang melihat Luna bahagia dibandingkan berita dari kakaknya. Ada apa Max? Tanya Luna memastikan. Luna menyadari bahwa ternyata Max tak sesenang yang ia bayangkan. Karena aku sudah menjadi CEO, kita terpaksa harus kembali dan meninggalkan Inggris. Apakah tak apa untukmu? Jika kau masih ingin di Inggris, aku akan menolak jabatan itu. Bagiku pilihanmu lebih penting, ucap Max. Tentu aku akan kembali bersamamu. Ini saat yang tepat untuk kembali, kau harus menjemput mimpimu. Sekali lagi selamat Max, ucap Luna bahagia. Max tersenyum tipis kemudian memeluk Luna. Terima kasih, ucap Max. 5 hari kemudian, Luna merasa bernostalgia setelah membuka pintu rumahnya dan Maxime setelah beberapa tahun ditinggalkan ia dan Max sejak mereka di Inggris. Luna meneteskan air mata bahagia karena akhirnya ia kembali dengan menuntaskan semuanya, traumanya, rasa takutnya, kegelisahannya. Semua sudah ia tinggalkan di Inggris. Sekarang akhirnya ia kembali bersama suami dan anak-anaknya dengan perasaan lega. Luna sangat optimis bahwa kedepannya ia akan menjalankan hari-hari penuh kebahagiaan bersama keluarga kecilnya. Luna menoleh ke arah Max dan Max mengusap air mata Luna dengan senyum tipisnya. Ia tahu tangisan Luna adalah tangisan kebahagiaan sehingga saat ini hatinya sangat damai karena ikut merasakan kebahagiaan Luna. Ayo masuk ke rumah kita, Luna, ucap Max. Luna mengangguk dan kemudian melangkahkan kakinya dengan ringan. Pagi hari,
Luna sudah bangun sejak pagi untuk menyiapkan sarapan Max karena hari ini Max akan pergi bekerja. Kau tampak sangat bersemangat, kenapa tak membangunkanku? Ucap Max yang bersandar di dinding dapur melihat Luna yang masih memasak sarapan untuknya. Kau tadi masih tampak mengantuk. Sudah sana, pergi mandi. Jangan menatapku seperti itu, protes Luna. Max tertawa kecil melihat tanggapan Luna. Sedangkan Luna hanya cemberut melihat tanggapan Max. Bukannya pergi mandi, Max malah berjalan mendekat ke arahnya. Perlu bantuan? Tanya Max. Astaga, aku sudah menyuruhmu untuk segera mandi, ucap Luna. Aku masih punya cukup waktu untuk membantu memasak, ucap Max. Ini hari pertamamu kembali ke kantor. Kau harus datang awal agar. Max mencium bibir Luna cepat. Baiklah, baiklah, sebenarnya aku hanya ingin mengambil ciuman pagiku, ucap Max tersenyum jahil. Luna terdiam sejenak karena terkejut, kemudian ia kembali dan melanjutkan memasak dengan pipi memerah malu. Baiklah, aku mandi dulu ya, istriku, ucap Max mesra membuat pipi Luna semakin memerah. Aku sudah siapkan pakaian kerjamu. Aku harap kau suka dengan pilihanku, ucap Luna masih malu-malu. Max mengacak-acak rambut Luna lembut. Tentu saja aku akan selalu menyukai pilihanmu. Terima kasih, ucap Max.